Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ida? Bu Maya sehat hari ini? Alhamdulillah sudah kenyang. Oh, sudah kenyang. Alhamdulillah. Sekarang bisa senyum-senyum ya Bu ya. Oke Bu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Jadi nanti Bu Ida akan berperan sebagai coach, Bu Maya akan berperan sebagai coaching. Kan Bu? Sebelum kegiatan observasi ini kita lakukan, sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal yang pastinya itu nanti saya tanyakan kepada Bu Maya maupun Bu Ida. Untuk pertanyaan pertama, apa yang ingin Bu Ida ataupun Bu Maya kembangkan dari kegiatan ini Mas? Kira-kira monggo Bu Ida. Yang saya kembangkan yang pasti adalah saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke, terima kasih Bu Ida. Kalau dari Bu Maya, yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Jadi tadi keinginannya ingin kembangkan dari Bu Ida itu pertanyaan yang lebih berbobot untuk mengarahkan, dan juga Bu Maya tadi kolaborasi gitu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua Bu, sebenarnya apa harapan dari kegiatan coaching ini? Monggo Bu Maya dulu. Harapan saya setelah kegiatan coaching nanti, sebenarnya saya punya beberapa unek-unek di dalam hati saya. Harapan saya bisa mengeluarkan unek-unek itu secara leluasa. Kemudian harapan saya lagi adalah permasalahan yang saya hadapi itu bisa selesai. Terima kasih. Kalau dari Bu Ida sendiri? Mungkin kalau dari saya bisa membantu menemukan ide dan memberikan motivasi untuk coach saya ini menemukan solusi. Alhamdulillah. Jadi harapan dari Bu Ida maupun Bu Maya ini kalau menurut saya sudah klop atau sudah pas. Jadi mungkin kegiatan coachingnya untuk hari ini bisa dimulai nanti waktunya kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Kan Bu? Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ida dan juga Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Maya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi sepertinya kok ada sedikit perasaan yang tidak enak ini ya, melihat wajah Ibu sepertinya kesal sekali. Ada apa ya Bu? Lebih ke arah, ya benar kesal, tapi lebih ke arah capek dan bingung Bu. Oh, ada apa ini tadi kok Bu Maya menemui saya? Iya, saya kepingin menyampaikan unek-unek saya, kepingin sharing dengan Ida. Siapa tahu dengan sharing itu nanti saya menemukan jalan keluar gitu. Memangnya mau sharing tentang apa Bu Maya? Saya sharing tentang kondisi saya di kelas, tentang anak yang kemarin yang saya ceritakan itu, tentang anak yang autis itu. Oh begitu ya. Kok Bu Maya bisa mendeteksi autis itu dari mana? Anaknya kan memang sudah diidentifikasi, sudah ditunjukkan kepada pakar yang psikologis, dan sudah dinyatakan autis dan speech delay. Dan Bu Maya telah menceritakan tadi. Tujuan saya gini loh Bu, kalau nanti saya setelah coaching seperti ini, tujuan saya, harapan saya mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan keluar atas masalah yang saya hadapi. Saya bisa berkolaborasi dan berbagai pihak. Oh begitu, ya. Memangnya masalahnya seperti apa ya Bu Maya ya? Jadi begini Bu, ini kan sudah hampir 1 semester ya, saya belum pernah bertemu dengan ibunya anak ini. Anak yang saya katakan autis, sudah diidentifikasi, sudah kita tunjukkan kepada pakar, dan sudah dinyatakan autis dan speech delay. Tapi selama 1 semester ini, saya kepengen omong-omongan dengan orang tuanya itu tidak bisa. Orang tuanya tidak pernah datang ke sekolah menemui gurunya, itu tidak pernah. Kalau datang menjemput diambil langsung pulang, kita selalu keperucut begitu. Oh begitu. Kira-kira faktor apa ya Bu yang membuat orang tuanya kok langsung pulang?
Sepertinya dari faktor kesehatan, memang orang tuanya memang tidak begitu sehat, punya sakit sesek atau apalah katanya itu, sehingga konsentrasi kepada anaknya itu memang kurang, perhatiannya kepada anaknya itu memang kurang. Beliau tahu anaknya berbeda dengan anak yang lain, tapi tidak ditindaklanjuti dengan bertindak sendiri ke puskesmas atau ke tenaga medis atau ngobrol lah dengan bapak ibu guru, itu tidak ada. Sementara kami untuk datang ke rumahnya seperti itu juga memakan waktu, kadang di rumah juga tidak ada, seperti itu. Jadi terlihat sekali ya anak itu kalau autis gitu. Iya, terlihat sekali berbeda sekali dengan anak yang lainnya, dan sudah dinyatakan autis itu sudah bukti yang sangat kuat. Tinggal bagaimana saya menyampaikan pada orang tuanya, bagaimana orang tuanya bisa menerima kondisi putranya, dan bagaimana kita berdua baik dari pihak sekolah maupun dari pihak orang tuanya itu bisa bekerja sama untuk membantu anak ini bisa berkembang optimal. Walaupun dia autis, dia harus berkembang secara optimal. Apakah Bu Maya sudah pernah membicarakan ini dengan pihak yang lain, mungkin kepala sekolah atau bagaimana? Ya, untuk ke kepala sekolah ada beberapa kali kami berdiskusi mengenai ini. Solusinya memang tetap harus, walaupun kami ngoyo untuk membuat anak ini bisa berkembang baik, tapi kalau tidak ada dukungan dari orang tua kan juga tidak mungkin berhasil. Dengan kepala sekolah sudah berdiskusi demikian, kita sudah mencari solusinya, tapi untuk ke orang tua kita masih mencari jalan. Cerita dari Bu Maya tadi, anak tersebut punya kekurangan, ya kan, autis. Mestinya dia juga punya kelebihan. Kira-kira apa Bu kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan, kalau kekurangannya kan jelas Pasti, tidak ya. sama dengan teman yang lainnya. Kalau kelebihan, ini Bu, anaknya itu punya kognitifnya bagus sekali. Jadi ketika ada lembar kerja begitu, saya belum menjelaskan, dia sudah paham. Ini maksudnya diberikan. Kemudian dia membaca lebih dulu dibanding anak-anak yang lain, walaupun bicaranya kurang begitu bagus. Misalkan misalkan begitu. Nah, kemudian dia punya bakat itu menggambar. Ketika dia mood begitu, dia akan menggambar dalam satu kertas penuh, itu dia akan menggambar gambar-gambar yang kalau dia dikembangkan itu bisa menjadi suatu art yang bagus begitu. Oh, itu kelebihannya sangat bagus sekali, istimewa sebenarnya ya. Mungkin cuma kurang stimulus aja. Lalu kenapa Bu Maya kok bisa yakin kekuatan Bu Maya itu apa untuk menangani ini? Potensi saya mungkin ini Bu, karena saya dulu kuliah bimbingan konseling, mungkin kekuatan saya itu anak itu kelep dengan saya bisa mengerti di mana guru-guru lain tidak bisa mengerti apa yang dimau anak ini ngomong apa, itu saya bisa tahu. Mungkin dari situ, dia anaknya memang dari dulu maunya sama saya saja. Oh, gitu ya. Setelah melihat kelebihan anaknya dan melihat potensi dari Bu Maya, yakin bahwa bisa. Kira-kira rencana apa yang akan Bu Maya lakukan? Ini saya sebenarnya sudah terbersih dalam angan-angan saya, tapi saya masih ragu-ragu. Saya kepengen duduk bersama dengan orang tuanya. Dalam hal ini saya perlu dukungan dari kepala sekolah. Nah, setelah dapat dari kepala sekolah, harapan saya nanti kalau kepala sekolah sudah punya waktu yang tepat, suasana yang tepat, yang memungkinkan, kepala sekolah bisa memanggil orang tuanya. Nah, nanti rencana saya itu di situ ada kepala sekolah, ada saya, orang tuanya itu dua-duanya, jangan cuma satu, ayahnya sama ibunya itu juga hadir semuanya. Kalau perlu saya kepengen bisa menghadirkan seorang psikologi. Dalam hal ini kebetulan kepala sekolah sebenarnya punya kenalan dalam hal itu, dalam hal psikologi itu untuk mendeteksi anak ini, menjelaskan. Kan kalau seorang pakar yang menjelaskan itu orang tuanya lebih percaya begitu. Iya, benar sekali. Rencana aksi Bu Maya sangat bagus sekali dengan memanggil
memanggil kedua orang tuanya, dengan memanggil psikologis juga, kolaborasi dengan kepala sekolah itu sangat bagus sekali. Lalu kira-kira kapan komitmen itu akan dijalankan? Ya, iya itu Bu. Nah, ini kan sudah hampir berakhir semester satunya. Kemudian LKA atau Pekan Kreativitas Anak itu tanggal 11-12 itu dilaksanakan. Menurut saya setelah itu kan nanti anak-anak semuanya sudah libur, sudah tidak ada kegiatan di sekolah, tinggal Bapak Ibu guru yang menyelesaikan administrasi dan menyelesaikan laporan perkembangan. Nah, pada saat itu mungkin sekolah tidak ramai sehingga bisa memanggil orang tuanya. Oh, gitu ya. Iya, mungkin kira-kira bagaimana cara menjaga komitmen Bu Maya dalam menerapkannya itu Rencana itu ya. Untuk itu saya berkomitmen, yang pertama komitmen saya adalah anak tersebut biarpun berbeda dengan temannya adalah tetap tanggung jawab saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengembangkan anak itu walaupun dia berbeda dengan teman yang lain. Kemudian komitmen saya yang kedua, saya itu tadi kan saya ada advice dari pakar yang psikologi itu. Komitmen saya adalah menjalankan rancangan pembelajaran yang disarankan oleh psikologis. Namun komitmen itu tidak hanya dari saya saja, kepala sekolah juga harus berkomitmen untuk memfasilitasi saya. Kemudian orang tua juga harus berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Nah, di rumah apa yang harus dilakukan yang sudah kita sepakati dari psikologis ya harus dilakukan juga oleh orang tua ini. Oh, begitu. Kira-kira menurut gimana tingkat keberhasilannya bagaimana? Tingkat keberhasilannya adalah apabila anak tersebut bisa mengikuti aturan yang ada, aturan di mana saja, karena selama ini dia tidak pernah dibawa keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan orang luar. Selama ini sosialisasinya hanya di rumah dan di sekolah bersama gurunya. Ya, bagaimana perasaan Bu Maya saat ini setelah bersharing dengan saya? Ya, alhamdulillah saya merasa tidak sendiri. Saya merasa punya teman, saya merasa ada seseorang yang mendukung saya. Saya lebih mantap lagi untuk melaksanakan rencana saya itu. Awalnya kan saya ragu-ragu bisa enggak. Dengan berkolaborasi dengan coaching ini tadi, saya merasa ya memang harus saya lakukan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya ya Bu Maya ya. Bu Maya lebih semangat dalam mengatasi masalah ini dan semoga berhasil ke depannya anak tersebut benar-benar bisa tercukupi perkembangannya. Begitu ya Bu Maya? Ya. Mungkin ada lagi yang Bu Maya ingin sampaikan? Untuk sementara belum. Nanti kalau setelah saya lakukan rencana saya tersebut, nanti antara berhasil atau tidaknya, nah itulah mungkin yang akan membutuhkan coach lagi. Oh iya, siap-siap. Nanti kalau sudah ada perkembangannya kita bisa sharing-sharing bersama ya Bu Maya. Mungkin itu saja Bu Maya. Lain kali bisa lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coachingnya berjalan dengan sangat lancar ya Bu. Saya juga sangat menikmati sekali kegiatan coaching hari ini. Sebelum itu saya ingin menanyakan lagi refleksi akhir kita ya, untuk menanyakan lagi beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Maya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bu Ida maupun Bu Maya, bagaimana penampilan dari Bu Maya pada siang hari ini? Mulai dari Bu Maya. Kegiatan coaching ini hari ini cukup lancar. Memang kadang-kadang kita lupa mau menyampaikan ini terlewat, tapi secara umum lancar. Dari Bu Ida, monggo Bu Ida. Kalau dari saya mungkin ya lumayan lah daripada yang kemarin. Mungkin dengan saya berlatih lebih sering lagi mungkin akan lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya penampilannya sama-sama lebih baik daripada yang kemarin gitu ya Bu. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi pada pelaksanaan pasti ada yang baik dan kurang baik. Yang ingin saya tanyakan pertama ini yang kurang
baik. Yang sudah baik itu apa? Monggo Bu Mahya. Yang sudah baik adalah dari penyambutan tadi sudah baik, dan dari identifikasi. Jadi ketika saya menjawab itu Buddha bisa memberikan pertanyaan lanjutan lagi. Monggo dari Buddha. Yang saya rasakan itu yang baik dari saya, mungkin Bu Maya lebih lebih memberi peluang saya untuk bertanya. Jadi saya lebih punya ide lagi untuk bertanya apa ya ini begitu. Berarti tadi yang baik sudah Ibu jelaskan. Sekarang mungkin dari kegiatan ini tadi ada yang masih kurang baik. Monggo dari Buddha, apa Bu yang kurang baik? Yang kurang dalam bidang identifikasi itu. Identifikasi tadi sebenarnya sudah bagus, memberikan pertanyaan berbobot begitu. Cuman pada bagian potensi, pada bagian kekurangan dan kelebihan untuk masuk ke situ masih kadang lupa. Itu dari kekurangan dari Bu Maya. Nah, kalau dari Bu Ida, kira-kira apa Bu Ida? Mungkin saya butuh skill argumen yang bagus ya. Saya belum begitu mempunyai potensi dalam hal mengcoach sepertinya. Seperti saya butuh berlatih lagi. Oh iya. Untuk selanjutnya kira-kira rencana apa yang akan Bu Maya maupun Bu Ida lakukan setelah ini nanti? Monggo Bu Maya. Yang tentunya saya juga banyak berlatih, karena materi coach ini kan materi yang sangat baru bagi kami dan belum pernah kami lakukan sebelumnya, sehingga kami memang harus banyak berlatih. Memang berlatihnya tidak harus formal seperti ini, tetapi bisa sambil ngobrol seperti itu. Monggo dari Bu Ida, apa Bu Ida? Kalau menurut saya, mungkin saya perlu mendalami lebih banyak ngapel lagi, lebih belajar lagi. Yaitu seperti Bu Maya, kalau formali sebenarnya grogi gitu. Kita mau menanyakan apa, jawabannya apa, harus apa itu masih perlu ditata lagi. Oh iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, kalau dari saya sendiri, dari pengamatan saya, sebenarnya kegiatan coaching hari ini itu sudah sangat luar biasa. Karena dari Bu Maya maupun Bu Ida ini sudah melakukan perannya benar sangat baik sekali. Untuk pembukaan sudah sangat hangat, dan juga sudah coachnya itu sudah mengurangi ketegangan di situ, karena tadi sudah disambut dengan sangat hangat sekali. Terus untuk tujuannya juga sudah sangat bagus sekali, menanyakan kendalanya, terus juga menanyakan tupoksinya sebagai coach maupun coachingnya juga. Terus waktu identifikasi masalah ini juga sudah sangat baik, namun di catatan saya ini untuk identifikasi itu waktu kendalanya itu mungkin agak sedikit lupa ya Bu. Jadi di belakang alhamdulillah tadi Buddha juga langsung ingat kembali untuk kendalanya. Terus kalau untuk tanggung jawabnya juga sudah bagus sekali. Tadi kucingnya juga sangat tanggap, karena tadi Bu Ida sebagai coach tadi sebenarnya pertanyaannya itu rencana aksi, tetapi dari Bu Mahya sudah tanggap sekali bahwa pertanyaannya Bu Ida ini bukan rencana aksi tapi tupoksinya, seperti itu. Kok tupoksi, komitmennya itu apa? Tadi Bu Mahya sangat tanggap sekali, jadi terlaksana kegiatan coaching yang sangat luar biasa, dan juga kesimpulannya sudah mencakup semua inti dari percakapan coaching ini. Bagaimana Bu Mahya dan Bu Ida atas tanggapan saya? Monggo Bu Mahya. Terima kasih sekali, itu penilaian dari panjenengan memang betul sekali. Ya, kadang-kadang kita memang sudah kita rencana mau ngomong begini tapi lupa seperti itu. Lupa urutan tirtanya begitu. Kadang bolak-balik balik ke awal lagi seperti itu. Memang harus banyak berlatih kita. Monggo dari Bu Ida bagaimana? Ya sudah sangat bagus, sedih benar sekali. Itu memotivasi saya untuk terus berlatih yang pasti. Iya. Alhamdulillah kita sama-sama belajar ya Bu untuk kegiatan coaching hari ini. Semoga nanti kita kedepannya juga lebih baik lagi untuk melaksanakan coaching ini, khususnya di lembaga kita masing-masing. Untuk kegiatan coaching kali ini bisa saya tutup Bu? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.